Kita bersama tim Cahaya AA untuk Bekasi. Kali ini kita mau menindaklanjuti diskusi terkait dengan program-program unggulan yang ditawarkan oleh paslon AA yang hari ini ikut dalam kontestasi pilkada di nomor 3. Oke, bersama saya Bung Ken Alexander yang insya Allah akan memberikan penjabaran terkait dengan program unggulan dari paslon AA ini adalah insya Allah kita akan memprogram kepemilikan data presisi di Kabupaten Bekasi. Jadi nanti agak suaranya kenceng ya, supaya bisa kesimak nih sama audiens, para pemirsa, terkait dengan data presisi yang mau diluncurkan oleh paslon A ini apa nih kira-kira? Jadi untuk jadi informasi buat publik deh sekaligus. Oke. Ya. Terima kasih. Kita coba jelaskan apa yang dimaksud dengan data presisi barangkali ya, Bung. Yang pertama, kenapa kebijakan ini ke depan mesti berbasis data presisi? Sebab kalau hanya berbasis data itu banyak lemahan. Kita kasih contoh, misal sekali lagi di suatu daerah misal ada rutilahu. Bisa saja rutilahu ini berbasis data. Dan kalau misalkan turun otomatis ini akan lebih mendahulukan orang-orang terdekat, kira-kira begitu. Secara struktural baik yang di bawah gitu kan atau di pemerintah menengah ini kebanyakan kalau tidak berlandaskan basis data presisi ini hanya orang terdekat, tetapi hari ini enggak. Jadi apabila masyarakat ke depan ini mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, itu betul-betul sama orang yang memang membutuhkan. Inilah kecanggihan dari program ke depan terkait dengan kebijakan berbasis data presisi. Jadi nggak salah gitu, nggak salah. Kira-kira seperti itu, Bung. Oke. Menanggapi terkait informasi ini, tadi disampaikan bahwa apakah sudah ada riset atau ada temuan yang dilakukan atau semacam menuju evaluasi ya. Artinya kan ini menawarkan program baru bahwa berbasiskan data presisi ini untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang lama berupa data yang terkadang kurang akurat. Betul. Atau sebagian besar ini tidak akurat. Betul. Nah, dengan adanya data ini maka diharapkan semua program-program pemerintah ini akan jatuh ke tangan yang tepat. Betul. Kan gitu? Persis. Nah, terkait dengan tadi adanya bahwa yang diberikan ini tidak tepat sasaran. Kurang. Ini analisa atau evaluasi dari Bung Ken sendiri apa nih? Gini, kita bukan tidak mengetahui ya, kita tahu. Ini kita jadikan sebuah basis. Kita punya beberapa deretan nama-nama kasus, kira-kira begitu. Yang hari ini kita kumpulkan. Misal salah satu contoh, ketika adanya bantuan pertanian misalnya. Ini kan bukan sama orang yang tepat. Kira-kira seperti itu. Nah, besok kita berharap dengan kebijakan berbasis data presisi tidak lagi seperti itu. Misal adanya program pemerintah daerah yang baik terkait rutilahu. Ini juga ada beberapa titik yang menurut kita kurang tepat. Tapi besok ketika ada program-program yang langsung bersentuhan dari pemerintah daerah ke masyarakat, ini wajib begitu mesti jatuh kepada betul-betul orang yang tepat. Kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa deretan nama-nama kasus yang kita pelajari. Oh, ternyata besok ketika ada kebijakan dari AA begitu besok dari pasangan nomor 3, ini mesti berbasis data presisi agar kebijakan itu sampai kepada pihak yang tepat. Kira-kira seperti itu. Gini, berarti ada evaluasi semacam bahwa sebetulnya yang ingin ditingkatkan adalah konteks verifikasi orang yang akan menerima. Persis. Gitu. Jadi akan ada semacam proses untuk melapis informasi data yang ada hari ini. Betul. Oke. Nah, apakah ini nanti akan terkait dengan menambah jumlah APBD ke depannya dengan adanya program ini? Justru bukan menambah APBD, justru ini malah menghemat.
Menghemat. Kan bisa. Ketika adanya penghematan itu, begitu kan, ini kan bisa disalurkan untuk yang lain. Kenapa saya bilang menghemat? Artinya bantuan pemerintah daerah tidak bercecer. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini barangkali untuk masyarakat Kabupaten Bekasi kita informasikan bahwa pasangan AA besok melakukan kebijakan berbasis data presisi. Dan proses berbasis data presisi ini sudah digunakan beberapa negara maju di Asia. Seperti itu. Dan ini sebuah kebijakan yang mutakhir menurut saya. Dan ini ke depan perlu dilakukan agar masyarakat itu sendiri betul-betul dapat menerima dampak yang positif dari kebijakan pemerintah daerah. Iya. Oke, artinya kita juga mendukung, artinya memahami juga apa yang disampaikan bahwa dengan adanya data presisi sehingga para penerima bantuan atau pihak yang memang secara spesifik mendapat perhatian dari pemerintah ini akan menerima program tersebut secara tepat sasaran. Betul. Gitu. Nah, cuma yang juga ingin saya pertajam lagi dengan data presisi ini, siapa yang akan menjalankan atau melaksanakan mekanisme data presisi ini? Apa di setiap sektor misalnya data presisi ini berlaku untuk di dinas sosial? Dinas sosial korelasinya adalah dengan adanya bansos, barangkali kalau bansos masih berjalan gitu kan. Terus kemudian data presisi ini apa digunakan juga kepada DLH yang juga kaitannya untuk mengidentifikasi keberadaan lokasi kegiatan pabrik, terus kemudian timbulan limbah dan sebagainya. Apakah digunakan juga untuk dinas-dinas yang lain? Itu gimana menurut mungkin? Kalau melihat menjadi cahaya baru ke depan buat Bekasi, agar nanti kebijakan itu tidak salah tempat, kira-kira seperti itu. Oke, itu aja barangkali yang bisa kita sampaikan terkait data presisi. Sepertinya bahwa data presisi ini akan menjadi role model baru untuk kita melakukan pembinaan, pengawasan, serta pola kepemimpinan yang baru yang akan dijalankan oleh paslon AA, bahwa insya Allah semua yang dijalankan program pemerintah ke depan ketika AA menjadi pimpinan di Kabupaten Bekasi, mudah-mudahan dan harapan kita semua setiap kebijakan pemerintah tidak salah sasaran. Betul, dan melibatkan masyarakat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengawasannya. Ini yang luar biasa. Salam AA nomor 3. Salam AA nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Amrul. Siap. Terima kasih.